Ya, selamat petang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu kembali para romo, para guru besar, suster, dan sejawat sekalian. Selamat bertemu kembali pada acara kuliah daring Paguyuban Dosen Katolik UI yang kali ini adalah kali ke-28, tanggal 19 Agustus 2020. Bersama kita petang ini adalah Romo Peter Devantara. Beliau adalah Direktur Jesuit Refugee Service Indonesia yang akan berbagi kepada kita tentang pengalaman, pandangan, dan segala seluk-beluk yang sudah dilaluinya bersama JRS, Jesuit Refugee Service Indonesia, dalam menemani, melayani, membela kepentingan pengungsi. Romo Peter, apa kabar? Baik, Pak Teddy. Senang sekali bertemu Romo, walaupun saya tadi salah memperkirakan nama panggilan Romo dengan Romo Devan. Otomatis mengenali Romo nama Devan, jadi biasa memanggil ponakan saya yang bernama Devan, lalu saya panggilnya Romo Devan. Romo Peter ada di Yogyakarta. Kita mulai acara ini dan ketua kami, Prof. Adri, kebetulan terlambat, jadi saya ingin langsung saja meminta Romo Peter untuk memberikan materinya dengan mengawalinya dengan doa. Mohon Romo berkenan untuk mengawali dengan doa. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian. Mari kita membuka acara kita pada malam ini dengan doa. Saya akan memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Mulia, kami putra-putrimu bersyukur atas kesehatan dan semangat kami untuk membaca tanda-tanda zaman dan menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu yang Kau nyatakan lewat tanda-tanda zaman itu. Pada hari ini, Hari Kemanusiaan Sedunia, kami mengenangkan 22 sukarelawan kemanusiaan yang pada 19 Agustus 2003 tewas karena serangan bom di kantor PBB di Baghdad, Irak. Kami pada malam ini akan memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia itu dengan mengenal salah satu masalah terbesar bagi umat manusia pada saat ini, yaitu masalah pengungsi. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan keberanian bagi kami untuk ikut akhirnya meluaskan kesadaran publik agar semakin banyak orang mewujudkan cinta kepada semua makhluk dan seluruh alam ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Silakan Romo untuk memulai kuliahnya. Baik, saya akan share screen. Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian, saya bersama Mas Gading. Mas Gading ialah penanggung jawab informasi dan advokasi JRS Indonesia. Akan bersama Bapak Ibu sekalian melihat salah satu karya gereja yang tidak eksklusif tapi inklusif, yang juga melibatkan teman-teman di kalangan non-Katolik untuk menemani, melayani, dan membela kepentingan pengungsi melalui karya JRS, Jesuit Refugee Service, JRS Indonesia. Saya berterima kasih kepada Pak Adri dan semua teman yang mengundang kami untuk mempresentasikan perkara pengungsi dan JRS ini. Saya memasang gambar lambang negara kita, Garuda Pancasila.
Karena nanti saya juga akan menunjukkan bahwa JRS ini merupakan salah satu cara kita menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. JRS ini karya yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Pancasila, dan bagi saya dan teman-teman yang menghayati spiritualitas Ignatian, ya pelaksanaan spiritualitas Ignatian juga. Patung yang saya pasang di sini itu adalah patung Santo Ignatius Loyola di Loyola University, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Mari kita mulai dengan melihat Jesuit Refugee Service. Salah satu krisis kemanusiaan terbesar pada abad ke-20 adalah krisis pengungsi. Pada 1 tahun saja, 1979, ada ratusan ribu orang yang terpaksa mengungsi dari Vietnam, Kamboja, dan Laos ke beberapa negeri, termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Makau, Hong Kong, Jepang, dan Australia. Mereka biasa naik perahu, maka mereka disebut boat people, manusia perahu. Kita dapat melihat dalam foto ini para pengungsi naik perahu motor yang diisi oleh banyak orang, melebihi kapasitas, overload ini. Di perjalanan mereka mengambil risiko menempuh bahaya mesin rusak, lalu terombang-ambing di laut sampai bahan makanan dan air minum habis, bisa juga terkena badai, ombak, dan tenggelam. Kalau sial, mereka bisa ditemukan oleh bajak laut, lalu dirampok, dan ada yang diperkosa dan dibunuh. Tapi juga bisa mereka sampai ke darat, mencapai negeri lain. Dan fenomena ini dilihat secara langsung oleh Pater Jenderal Yesuit waktu itu, Pedro Arrupe SJ. Dia lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mengirim telegram kepada semua provinsial SY di seluruh dunia dan bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban penderitaan para manusia perahu dalam situasi yang tragis itu. Para Yesuit memberi tanggapan yang luar biasa, menawarkan banyak pertolongan, ada yang menawarkan para sukarelawan, ada yang menawarkan saran-saran praktis, ada yang menawarkan makanan, obat, dan uang, dan ada yang menawarkan advokasi melalui media. Itu yang terjadi pada 1979, dan setahun kemudian, pada 14 November 1980, Pater Jenderal Arrupe mengumumkan lahirnya Jesuit Refugee Service lewat surat. Di situ dia menulis, Santo Ignatius mengajak kita untuk pergi ke tempat manapun yang paling membutuhkan kita demi pelayanan yang lebih besar kepada Allah. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani sekitar 16 juta pengungsi di seluruh dunia saat ini sudah sangat besar. Artinya kita nggak perlu menunggu mereka lebih menderita lagi. Ini sudah sangat menderita. Ini sudah mendesak kita. Allah memanggil kita melalui orang-orang yang tak berdaya ini. Surat ini ditujukan kepada seluruh serikat Yesus di dunia. 40 tahun kemudian, tahun 2020 ini, masih banyak orang yang terpaksa mengungsi karena diskriminasi, konflik, kekerasan, penganiayaan, dan perang yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan agama, suku, kebangsaan, pandangan politik, dan kelompok sosial. JRS ada di 56 negara di seluruh dunia, melaksanakan misinya yaitu menemani, melayani, dan membela kepentingan orang-orang yang terpaksa mengungsi. Ada kantor nasional, ada kantor regional, dan ada kantor internasional. Kantor internasionalnya ada di Eropa, di Italia, di kota Roma.
Indonesia di Asia Pasifik bersama JRS country yang lain, yaitu Australia, Kamboja, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mari kita lihat data dari statistik UNHCR pada tahun ini ya. Disebutkan bahwa pada akhir 2019 ada 79,5 juta orang yang terpaksa mengungsi, terpaksa berpindah tempat. Displaced itu dislocated, berpindah, tapi ini perpindahan yang tidak semestinya. Dan 40% diantaranya adalah anak-anak. Jadi sekitar 32 juta itu anak-anak. Dan mereka ditampung di negara-negara yang berkembang, kebanyakan ada 85%. Jadi bukan negara-negara maju yang menerima pengungsi itu, tapi negara-negara yang berkembang. Dan kita bisa melihat ada 5 besar negara penerima pengungsi, penerima dalam arti transit, ya, tidak harus menerima secara permanen, tapi menjadi negeri kedua, yaitu negeri transit. Negeri pertama itu negeri asal para pengungsi itu, dan negeri ketiga itu negeri tujuan para pengungsi itu, di mana mereka akhirnya bisa tinggal secara permanen. Lalu ada 5 besar negeri sumber pengungsi. Yang tertinggi, yang terbanyak adalah Suriah. Pengungsi dari Suriah itu yang terbanyak. Lalu Venezuela, kita tahu pemerintah di bawah kekuasaan Nicolas Maduro sekarang ini juga masih belum berhasil mengatasi krisis. Lalu Afghanistan, ini kebanyakan orang-orang suku Hazara yang ditindas dan dianiaya oleh orang-orang Taliban. Lalu Sudan Selatan, dan Myanmar. Myanmar ini orang-orang Rohingya, ya. Mereka stateless, mereka bukan orang yang punya kewarganegaraan atau nationality Myanmar, karena mereka tidak diakui di Myanmar. Mereka stateless. Mereka juga bukan orang Bangladesh, tidak diakui oleh Bangladesh. Mari sekarang kita lihat Suriah sebentar. Saya menunjukkan foto suatu ledakan bom yang terjadi di Sarmada di Provinsi Idlib di Suriah. Inilah kota tempat Salwa yang videonya akan saya putarkan setelah ini. Rumahnya di desa Sarmada di Provinsi Idlib, Suriah. Salwa ini berumur 3 tahun, dia takut bila mendengar bunyi ledakan bom dari pesawat tempur di tengah pertempuran yang sengit antara pasukan pemberontak dan pasukan pemerintah Suriah. Tapi ayahnya punya ide, dia mengajari Salwa untuk menertawakan bunyi yang keras itu. Sehingga bunyi yang menakutkan itu menjadi hiburan yang menyenangkan bagi Salwa dan ayahnya ini. Lalu kita tahu dari berita di media bahwa akhirnya mereka dibawa lari ke Turki pada 25 Februari tahun ini, dibawa ke kamp pengungsi di Turki. Mari sekarang kita lihat bersama videonya.
هلا الفكرة أنا جتني من سنتين تقريبا، كان عيد وكانوا أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية، فصار انفجار بالألعاب النارية وهيك، الأولاد عم يلعبوا، فالبنت خافت، ففورا أنا طلعتها ولا يعني عادي هذول الأولاد عم يلعبوا، لا تخاف. يا سلوى شو عن الطيارة؟ أنت ضحكت من الطيارة؟ ليش ضحكت؟ الطيارة ما تبغى الطيارة ما بتوقف أصلا. تحقق منه. الطيارة بتوقف مني. هلا بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكره انه شغله منيحه، بما انه اقتنعت يعني هي انه بالفعل هذا اولاد عم يلعبوا، فصرت كل ما تجي الطياره او كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول اولاد عم يلعبوا كذا، هذا عيد ميلاد، هذا عيد كذا، يعني قدر الامكان انه حاول انه فهمه انه هذا شيء ما هو سيء، هذا شيء بضحك. بعدين بدها تصير تفهم انه شيء بيموت هذا شيء كذا، بس من هلا لهذاك الوقت بيكون على القليل فهمت شو نحن شو قضيتنا. 9 سنين نوجه رسائل، ملينا من توجيه الرسائل، بدنا بس الاطفال تعيش حياه كريمه، بس لا اكثر ولا اقل، طموحات ما ضلعنا. تمام، طموحنا الاول انه نعيش حياه ما فيها قصف ولا فيها طيران، والاولاد يتعلموا يكملوا حياتهم بس. Ya, saudara-saudara, banyak pengungsi mengalami seperti yang kita lihat tadi di negeri asal mereka, di negeri pertama, dan mereka kemudian berusaha keluar dari negeri mereka, sering harus melalui perjalanan menempuh bahaya di laut. Saya menunjukkan satu foto ini, seorang pengungsi Suriah menuju pantai Pulau Lesbos di Yunani. Setelah dia melompat dari perahu karet yang membawanya dari Turki. Nanti kita masih akan mendengar lagi nama Pulau Lesbos ini disebut. Sekarang kita mau melihat seorang yang melayani para pengungsi, Pater Alexis Premkumar SJ. Dia seorang India, pastor Yesuit, direktur JRS Afghanistan. Pada 2 Juni 2014, dia diculik oleh Taliban ketika dia berada di suatu sekolah JRS di Afghanistan Barat. 8 bulan kemudian, dia dilepaskan berkat negosiasi pemerintah India, termasuk di tingkat yang tertinggi oleh Perdana Menteri India. Kita tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah India untuk membebaskan Pater Premkumar ini. Misalnya, kita tidak tahu apakah Taliban menuntut tebusan, dan kalau iya berapa, dan apakah pemerintah India memenuhi tuntutan itu. Pokoknya pada 22 Februari 2015, media memberitakan bahwa dia sudah mendarat di New Delhi Airport untuk berjumpa dengan keluarganya yang cemas selama 8 bulan sebelum akhirnya Pater Premkumar kembali bekerja. Saudara-saudara, kita bisa bertanya, kok ada ya orang-orang seperti Pater Premkumar yang mau melayani para pengungsi di Afghanistan, di zona konflik yang berbahaya, dan dengan demikian mengambil risiko diculik, bahkan dibunuh oleh Taliban. Kita bisa yakin bahwa Pater Premkumar menghayati diri sebagai pengikut Yesus yang tidak lain merupakan man atau woman for and with others, manusia bagi dan bersama yang lain sesamanya.
Ini berarti membawa kabar baik bagi orang-orang yang menderita. Tidak hanya dengan omongan, tapi dengan tindakan-tindakan konkret yang secara nyata dapat ikut mengubah dunia ini menjadi lebih manusiawi. Mewarnai dunia ini dengan pengampunan, bukan balas dendam. Membuat dunia ini dipenuhi dengan keadilan dan perdamaian. Dan inilah yang menjadi kriteria spiritualitas dan visi Ignatian. Kalau kita mau mengukur apakah spiritualitas seorang pribadi atau suatu institusi ini Ignatian atau tidak, ya ini kriterianya. Apakah pribadi atau institusi itu sudah melatih diri atau melatih anggota-anggotanya untuk menjadi men and women for and with others. JRS merupakan salah satu institusi yang berusaha untuk menghayati dan mewujudkan visi Ignatian itu. Visi JRS bisa dilihat di situ, suatu dunia di mana para pengungsi dan orang-orang lain yang terpaksa berpindah tempat memperoleh perlindungan, kesempatan, dan partisipasi. Lalu di situ dirumuskan, dinyatakan misi JRS, cara bertindak JRS, yaitu berjalan bersama pengungsi, memajukan keadilan, memajukan kesejahteraan psikososial, tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tapi juga kebutuhan psikologis dan kebutuhan spiritual. Lalu disebutkan dalam Strategic Framework 2019-2023, konteks JRS dunia saat ini, lalu prioritas-prioritas JRS, yaitu ada 4, rekonsiliasi, edukasi atau pendidikan, penghidupan atau pekerjaan, dan advokasi. Juga disebutkan tujuan-tujuan dalam 4 tahun itu, sejak 2019 itu sampai 2023, tujuan-tujuan yang ingin dicapai apa saja, lalu apa modalnya JRS, yaitu kompetensi-kompetensi intinya. Saudara-saudara, di Indonesia kita dapat bersyukur karena Pancasila dan hukum kita itu melindungi para pengungsi. Pancasila itu kan intinya, sila kedua sampai sila kelima adalah cinta kepada sesama manusia, kemanusiaan, kebangsaan, solidaritas, persaudaraan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan itulah cara kita mencintai Tuhan di dunia ini. Cinta itu suatu dinamika, suatu dorongan. Kita menjadi man and woman for and with others dalam bahasa Ignatian dengan melakukan sesuatu bagi sesama, sesuatu yang baik, mengupayakan kebaikan bersama. Cinta bukan sesuatu yang pasif. Kalau pasif itu ketidakpedulian, bukan cinta. Mari sekarang kita melihat video lagi mengenai seorang pengungsi yang sudah keluar dari tempat asalnya, yaitu Malak, seorang gadis berusia 7 tahun pada tahun 2016. Dia, ketika video ini dibuat, dia sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya karena perang melawan ISIS, gitu ya. Malak itu dalam bahasa Arab artinya malaikat. Ini nama gadis itu. Sekarang mari kita bersama lihat videonya. Her name is Malak, meaning angel. I will never forget the day we first met, the day she escaped a war zone.
People ask how I felt meeting children who had suffered like that. How could someone so young, who had endured a siege, starvation, the death of her parents, and ISIS, hold it all in for so long? I look at her and I see my daughter. Malak broke my heart. Visiting her again was always in the back of my mind. We spent months of waiting and searching for her whereabouts. And we finally found her and got all the proper permissions to cross into this more dangerous part of the country. Malak is now 8 years old. She is in school and has made friends in her town. Her grandmother worries about her future. وهاي ملاك يعني انتم شفتوها تريد التيم يريد مستقبل ويضمن له يعني حاجه يعني زينه. ابوهم هم راحوا توفوا لا اخ كبير ظلت بس هي وانا ما ظل دائما هيك هم راح تكبر وتعرفوا. Most people notice her from her tears, but I remember her from her smile. I will never forget her courage in the face of unbelievable suffering. She is more than just a victim to be pitied. She is our hero angel to be celebrated, loved, and cheered. Malak, the desert angel, motivate us, fuel us to love anyway, give anyway, serve anyway, and go anyway. Because we know there are countless Malaks out there who need a secure future. Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Kita melihat juga hukum di Indonesia itu melindungi hak-hak pengungsi. Konstitusi kita, pasal 28G ayat 2, mengakui dan menghormati hak setiap orang untuk mencari dan memperoleh suaka dari negara lain. Indonesia memiliki hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia siapapun. Ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Anti Penyiksaan, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan sebagainya. Ini yang bisa kita ambil salah satu contoh yang dinyatakan dalam Undang-Undang HAM. Pasal 38 ayat 2, setiap orang berhak dengan bebas memilih kerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Setiap orang berhak. Jadi termasuk pengungsi. Setiap pengungsi berhak untuk bekerja dan berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama, yang adil, dan menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Saudara-saudara, HAM itu merincikan dan mengoperasionalisasikan prinsip sikap hormat terhadap martabat manusia ke dalam hak-hak konkret yang merumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh agar kita menghormati martabat manusia. Kalau ada suatu peraturan, misalnya peraturan di Dirjen Imigrasi, kita bisa mengukur apakah peraturan itu sesuai atau tidak dengan tuntutan agar martabat manusia dihormati. Dengan cara apa? Dengan melihat apakah hukum
atau peraturan itu menghormati HAM. Hormat terhadap HAM, hak asasi manusia, menjadi sarana hormat terhadap martabat manusia. Dan hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, itu merupakan salah satu contoh hak asasi sosial yang terpenting. Gitu. Nah, apa yang dicari oleh para pengungsi itu? Mereka mencari perlindungan internasional. Kenapa? Karena negara mereka tidak dapat, gagal, atau tidak mau melindungi warga mereka, mereka sebagai warga negara. Karena tidak mendapatkan perlindungan nasional, mereka kemudian harus lari keluar dari negeri mereka untuk mencari perlindungan internasional yang dapat diberikan oleh UNHCR atau masyarakat negeri lain, mereka mendapatkan perlindungan di negara lain itu. Kalau pengungsi itu disebut refugee dalam bahasa baku internasional, itu dibedakan dari pengungsi yang tidak melintasi batas negeri, yang biasa disebut internally displaced people atau persons, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai pengungsi internal. Itu kalau ada kerusuhan misalnya di Poso, gitu ya. Lalu orang keluar dari Poso, tapi tidak sampai keluar Indonesia, mereka disebut pengungsi internal atau IDPs, internally displaced persons atau people. Kalau keluar negeri melintasi batas negara Indonesia menjadi refugees, pengungsi. Para pengungsi dari luar negeri itu tersebar di Indonesia. Kita dapat melihat dalam laporan statistik UNHCR Indonesia bulan lalu, ada 13.653 pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia, termasuk 3.796 anak-anak. Mereka kebanyakan ada di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, tapi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bisa dilihat sebarannya dalam peta. Kebanyakan mereka dari Afghanistan, ada 56%, dan dari negeri-negeri lain, total ada 48 negeri, tapi yang terbanyak yang disebut Afghanistan, Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Yemen, Palestina. Dan masih ada negeri-negeri lain yang tidak sebanyak yang disebut tadi, pengungsi-pengungsinya. Salah satu yang terbanyak di dunia dan tadi juga disebut di Indonesia dari Myanmar, itu mereka adalah pengungsi-pengungsi Rohingya. Dan yang terakhir dalam media diberitakan ada 99 pengungsi Rohingya yang pada 24 Juni 2020 kemarin, belum lama, itu akhirnya diterima di pesisir pantai di Kabupaten Aceh Utara. Sebelum itu mereka sempat akan ditahan, tidak boleh mendarat. Lalu mau dikasih makan, setelah itu rencananya akan didorong keluar dari perairan Laut Indonesia. Tetapi nelayan-nelayan, para warga di pantai di Aceh Utara itu kemudian protes, marah, bahkan yang nggak tega menangis gitu ya. Minta supaya negara, militer, polisi membiarkan para warga itu menolong mereka. Mari kita lihat beritanya di media ya, dalam video berikut ini. Sudah kita dorong logistik
makanan dan minuman untuk sementara mereka, untuk menolong mereka ya. Kemudian saat ini sudah dijaga oleh personel dari Polair. Kapal itu akan didorong keluar dari wilayah NKRI, dikawal oleh kapal dari Lanal, Angkatan Laut. Demikian. Ya, keputusan kita itu tidak di atau darat. Kami tidak bisa ambil suatu keputusan, tapi ini kan antisipasi semua. Jadi boleh apa? Bayar kote-kate. Kote boleh turun. Di Malaya itulah. Oh, dia itulah. Aceh. Timur. Jadi betul udara kamu mantu bina kemampuan. Ya, anak mantu di pemerintah. Dah gumbu melemok lepo. Kaki kawayan. Mampu ya untuk memberi makan mereka. Mampu, insyaallah mampu. Kalau memang mereka nggak diturunin ke darat, apa nih yang diambil apa ya? Masyarakat apa? Masyarakat mampu sendirilah. Kami akan jemput laut. Padahal, saudara-saudara, tingkat kemiskinan di Aceh itu tinggi. Termiskin pertama di Sumatera dan ke-6 di Indonesia. Kita kagum dan bangga para warga Aceh Utara yang kita lihat dalam video tadi, itu teladan bagi kita, teladan kemanusiaan. Mereka membuat saya ingat akan kata-kata dalam kisah para rasul ya, kita harus lebih taat kepada Allah dan hukum Allah daripada kepada manusia dan hukumnya. Mereka berani melawan negara untuk menolong orang Rohingya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat JRS. JRS Indonesia itu suatu lembaga kesejahteraan sosial yang terdaftar di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial. Badan hukumnya adalah yayasan. Kita tahu NGO itu organisasi nirlaba non pemerintah didasarkan atas nilai-nilai yang tadi kita sudah lihat, nilai-nilai spiritualitas Ignatian dan Pancasila, dan mengandalkan donasi serta pelayanan sukarela, voluntary service. Prinsip-prinsipnya adalah altruisme dan voluntarisme. Ini foto Abah Entis Sutisna. Dia sedang menceritakan suatu kisah kepada anak-anak. Ini aktivitas psikososial yang dilakukan oleh JRS Indonesia, dia anggota staf JRS Palu di Sulawesi Tengah untuk mendampingi, menemani, melayani para korban bencana alam di Sulawesi Tengah pada 2018 sampai 2020 kami ada di sana, sampai Maret kemarin. Hukum menjadi acuan bagi JRS Indonesia.
dalam advokasi. Fokus JRS Indonesia adalah orang-orang yang terpaksa mengungsi, baik karena bencana alam maupun karena bencana sosial, misalnya konflik dan pelanggaran HAM. Mereka itu ada yang berasal dari luar Indonesia, ada yang berasal dari Indonesia. Ini contoh yang internally displaced person atau IDPs itu ya. Foto ini saya bersama para pengungsi Duga di Papua. Pelayanan JRS bagi para pengungsi itu sesuatu yang tidak perlu tidak perlu dipertanyakan karena penderitaan itu sudah menjadi alasan yang jelas gitu ya, untuk melakukan pelayanan. Para pengungsi dari luar negeri itu di Indonesia dilarang bekerja, tidak bisa pulang ke negeri asal mereka. Masa depan mereka gelap. Mereka tidak dapat melihat setitik cahaya di ujung lorong sana. Semua gelap, mereka tidak tahu sampai kapan mereka ada di negeri transit Indonesia ini, karena negeri-negeri yang akan menerima mereka itu dari tahun ke tahun mengurangi kuota mereka. Australia, Amerika, itu semakin sedikit menerima mereka. Negeri-negeri ketiga itu. Mereka juga sulit mengakses sekolah, tidak jarang mereka jatuh miskin karena uang saku yang mereka bawa dari negeri pertama, negeri asal mereka habis, lama-lama habis, mereka tidak punya pendapatan karena nggak boleh bekerja. Sehingga mereka juga tidak mampu kalau sakit membayar biaya dokter dan rumah sakit dan obat. Pada masa lalu banyak pengungsi bahkan di penjara, di rumah detensi imigrasi. Dan mereka tidak bisa seperti narapidana umumnya ya. Mereka melakukan tindakan kriminal, diadili, divonis dengan jelas, dihukum selama berapa tahun, lalu di penjara mereka bisa mulai countdown. 1000 hari lagi saya keluar dari penjara. Besoknya 999 hari lagi, sampai 3 hari lagi, besoknya 2 hari lagi, 1 hari lagi. Kalau pengungsi tidak bisa countdown seperti itu. Mereka hanya bisa count up dulu itu ya, di rumah detensi imigrasi banyak. Mereka hanya bisa ini hari pertama, hari kedua. Setelah hari ke-100, 101. Tapi nggak tahu sampai kapan. Mereka bisa bertahun-tahun ditahan di rumah detensi imigrasi tanpa pengadilan yang fair. Mereka tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Saudara-saudara, JRS Indonesia mengambil peran untuk merealisasikan hak-hak mereka. Perannya itu bisa dibilang kecil karena kebutuhannya jauh lebih besar. JRS memberi bantuan finansial supaya mereka bisa makan, bisa tinggal di rumah, tidak menjadi gelandangan. Mereka yang sakit bisa mengakses pelayanan kesehatan. Mereka diberdayakan dengan kegiatan mengembangkan keterampilan mereka supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga kami beri pelayanan pendidikan di Learning Center atau kelompok belajar JRS. Sekarang JRS Indonesia ada di Bogor sejak 2009 dan di Jakarta sejak tahun lalu, dan di Aceh itu melayani orang-orang Rohingya 2015, 2018, dan kemarin Juni 2020 itu JRS juga hadir di sana sampai sekarang. Sebelumnya JRS Indonesia hadir bagi para pengungsi di rumah detensi imigrasi Medan, Manado, dan Surabaya. Itu pengungsi-pengungsi luar negeri. Nah, sebelum tahun 2009, itu JRS juga hadir bagi para pengungsi dalam negeri di Timur Barat karena konflik Timur tahun 99 itu, Maluku, Aceh, Sumatera karena konflik GAM, terus tsunami, terus JRS hadir bagi para pengungsi Yogyakarta karena gempa dan korban erupsi Merapi,
dan sebagainya. Masih ada yang lain-lain. Ini foto para pengungsi Rohingya tadi tahun ini, bulan Juni kemarin. Saudara-saudara, kita tahu Romo Dewanto dan Romo Albrecht Karim Arbi, dia dua martir JRS. Romo Dewanto ditembak di Suwai pada 6 September 1999, lalu 5 hari kemudian Romo Albrecht Karim Arbi, Direktur JRS Timur Timur, juga ditembak di depan residensi Yesuit di Dili. Ini Pak Zainuddin, anggota staf JRS Indonesia di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, yang posisinya tidak di kota Surabaya tapi di Bangil dekat Pasuruan, sedang menemani para pengungsi orang-orang Afghanistan yang ditahan di penjara imigrasi. Teman-teman bisa melihat di situ mereka digunduli, tidak diizinkan keluar. Waktu itu saya mengalami mereka itu tidak boleh keluar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi tidak pernah keluar dari sel. Ada juga orang-orang di luar JRS yang menjadi volunteer, yang bergabung dengan JRS. Ada suster, ada Romo yang saya kenal, yang pernah bergabung dengan saya di JRS Medan, itu Romo Guido, OFM Kapusin, tahun 2013. Ini salah satu foto dua suster yang mengunjungi para pengungsi Afghanistan. Ini para pengungsi yang diberi pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh JRS. Kami itu tidak hanya memberi uang, terus terserah kamu mau naik apa ke sana, daftarnya gimana, enggak. JRS bantu menemani mereka mulai berangkat, daftar, nunggu sampai masuk ke ruang praktek dokter, selalu menemani, membantu komunikasi pengungsi dengan dokter dan dokter dengan pengungsi, lalu juga membeli obat. JRS menemani dan melayani, tidak hanya memberi uang. Saudara-saudara, kita bisa melihat kemampuan para pengungsi untuk bertahan dalam kesulitan dan kekurangan. Dalam kondisi terbatasnya akses ke sekolah, para pengungsi itu membuat kelompok belajar bagi anak-anak dengan fasilitas seadanya. Dalam perbedaan bahasa, mereka belajar bahasa Indonesia, mengikuti pelatihan penerjemah, dan menjadi sukarelawan membantu sesama pengungsi. Misalnya pengungsi Afghanistan yang sudah bisa bahasa Indonesia akan membantu teman atau orang Afghanistan yang baru datang, yang belum bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris. Dalam kondisi banjir di Jakarta dan sekarang ini COVID-19, para pengungsi membentuk kelompok-kelompok untuk bekerja sama dengan para warga setempat memberi bantuan. Dalam kondisi dilarang bekerja, mereka berlatih aneka keterampilan. Kalau kita melihat pengungsi, itu kita sebetulnya kalau mengenal mereka, kita akan tahu bahwa mereka itu sebenarnya dulu di negeri asal mereka di Suriah itu ada yang dokter, ada yang guru, seperti kita, punya banyak macam-macam profesi. Ada yang investor, ada yang desainer grafis, ada yang arsitek. Kita dapat belajar dari pengungsi, nilai-nilai yang kita lihat dalam diri mereka. Dari tadi kita sudah melihat bagaimana mereka di negeri asal mereka, lalu menempuh perjalanan, berada di negeri transit untuk bertahan hidup dengan kekuatan mereka. Lalu kita juga bisa merefleksikan apa yang dapat kita lakukan bagi dan bersama pengungsi. Paus Fransiskus itu pernah mengatakan, kalau kamu ingin tahu cara doa bekerja, itu contohnya kalau kamu mendoakan orang lapar itu. Kamu nggak cuma berdoa bagi mereka yang lapar, tapi juga kamu kemudian memberi mereka makan. Itulah cara doa bekerja. Kalau kita cuma ku bantu dengan doa ya, itu
itu nggak berdoa orang itu, tapi mencobai Tuhan. Tapi kalau kamu berdoa bagi yang miskin, doamu akan dikabulkan dengan tindakanmu memberi mereka makan. Itu menarik. Dan kita bisa bangga sama Bapak Kardinal Suharyo yang juga punya perhatian yang besar kepada pengungsi. Dia pernah mengatakan bahwa Katolik itu berarti umum, universal. Gereja Katolik menunjukkan kekatolikannya dalam komitmen perhatian dan kepeduliannya kepada lingkungan hidup, orang-orang miskin, para migran dan pengungsi, serta partisipasi dalam dialog dengan semua orang. Nah, harus mengatakan begini. Ini video. Ketika saya memikirkan Anda satu persatu, satu kata yang masuk di dalam hati saya adalah compassion, bela rasa. Itulah yang didengung-dengungkan terus sejak 10 tahun yang lalu di Keuskupan ini cocok. Dan umat di Keuskupan Agung Jakarta kan semboyannya semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Berbela rasa itu compassion. Dan itu sangat jelas di dalam hidup Paus kan. Betapa beliau itu selalu berbicara mengenai pengungsi. Dan tidak hanya berbicara. Waktu kunjungan ke Yunani, dia membawa beberapa orang pengungsi itu, dibawa dalam pesawatnya dan disuruh tinggal di Vatikan. Waktu beliau menjadi paus, yang dikunjungi pertama itu suatu pulau di sebelah selatan Italia. Itu tempat seperti Pulau Galang di Indonesia dulu, tempat para pengungsi. Ya, di sana dari segala macam tempat. Dan yang beliau katakan di situ, ini memang tempat tujuan para pengungsi, tetapi yang sampai di sini tidak semua, banyak yang tenggelam di laut. Beliau mengatakan, dan pada waktu itu beliau mengatakan sesuatu yang sangat keras. Bunyinya begini, kalau ada sekian banyak pengungsi tenggelam di laut, tidak ada orang berbicara. Tetapi kalau indeks harga saham turun 1 poin, seluruh dunia ribut. Saudara-saudara, itu wawancara Bapak Kardinal Suharyo. Saya mau mengakhiri dengan slide terakhir ini, Paus Fransiskus yang tadi sudah digambarkan, diceritakan oleh Bapak Kardinal, bagaimana dia punya perhatian yang besar kepada para pengungsi. Dia membawa 3 keluarga, 12 orang pengungsi Suriah dari Pulau Lesbos, Yunani, ke Vatikan untuk tinggal di sana. Juga kunjungan pertama Paus Fransiskus setelah Jorge Mario Bergoglio itu menjadi paus adalah ke Pulau Lampedusa di Italia Selatan yang tadi disebut oleh Bapak Kardinal. Paus Fransiskus pada 2019 tahun lalu, pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia, itu setiap minggu terakhir bulan September kita merayakannya, meresmikan patung setinggi 6 meter di lapangan Santo Petrus. Perahu Angels Unaware ini karya seniman Kanada yang mempresentasikan 140 pengungsi dari zaman ke zaman. Ada orang Yahudi yang lari dari Nazi Jerman, ada pengungsi Suriah yang lari dari perang saudara, ada keluarga Kudus yang mengungsi dari Bethlehem ke Mesir. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Romo Peter, sungguh menyentuh luar biasa perjuangan pekerjaan JSR yang JRS. sudah JRS Romo paparkan. Terima kasih Romo, berkenan untuk stop share Romo. Iya, stop share oke. Terima kasih. Ini bisa diketahui oleh para guru besar di sini nih, JSR yang saya sebut itu Journal of Surgical Research ini. Kita bukan keliru. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk berkenan memberikan pertanyaan
kalau ingin langsung disampaikan dengan mengaktifkan tombol angkat tangan, dan saya akan membacakan lebih dahulu yang sudah ada di dalam chat box ini dari Profesor Sulistiowati. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan JRS dengan UNHCR dan badan-badan dunia yang lain? Dengan mengetahui bahwa jumlah pengungsi di seluruh dunia itu mendekati 80 juta dan 40%-nya adalah anak-anak. Dan memang tidak terelakkan mereka harus pergi dari tempat tinggalnya dan harus mencari suaka di negeri lain, termasuk yang ada di Indonesia ini, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi. Bagaimana, Romo, hubungan dengan UNHCR dan badan-badan yang lain di dunia ini? Ya, kami bekerja sama. UNHCR itu memandang kami sebagai mitra yang penting. Gitu. Kami juga UNHCR itu stakeholder JRS yang sangat penting, karena UNHCR lah yang mengurus proses para pengungsi sejak datang, didaftar. Mereka yang tidak punya paspor dan visa itu kan tidak bisa diperlakukan sebagai imigran ilegal atau imigran gelap, tidak bisa disebut demikian karena mereka pengungsi, beda dari imigran gelap atau imigran ilegal. Dengan kartu UNHCR itu mereka punya kartu identitas di Indonesia. Jadi kami biasa berbagi informasi waktu menanggapi kebutuhan para pengungsi Rohingya bulan Juni kemarin misalnya, ya yang ada di sana pertama itu ya JRS dan UNHCR. Gitu. Jadi kami ya saling membutuhkan, saling membantu gitu. Dan terutama dalam advokasi ini barangkali Mas Gading ini bisa cerita lebih banyak gitu ya. Saya persilakan Mas Gading untuk memperkaya jawaban kita. Silakan Mas Gading. Ya, terima kasih Romo Peter. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Romo dan suster sekalian dan Pak Dedi. Iya, sesuai yang disampaikan dengan Romo Peter, karena Indonesia ini bukan termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 atau Konvensi Pengungsi, maka UNHCR hadir di Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan pengungsi, khususnya untuk mereka yang berada di Indonesia. Salah satu peran utamanya ya diantaranya adalah pendataan ketika mereka datang dan penentuan status pengungsi. Tadi sempat tersebut istilah pencari suaka, itu kemudian ada istilah refugees, begitu. Jadi untuk menjadi refugee itu memang ada benchmark tertentu atau ada semacam kriteria tertentu, begitu. Dan mereka menyelenggarakan yang namanya refugee status determination untuk mengecek apakah mereka masuk kualifikasi itu. Jadi memang tidak setiap orang yang datang dan mengklaim mencari suaka itu kemudian bisa otomatis menjadi seorang refugees dan mendapatkan perlindungan internasional. Nah, mereka ambil peran itu. Di sisi lain, karena tadi sempat ada pertanyaan soal kondisi di Indonesia dan hukum di Indonesia, memang betul bahwa di Indonesia memang prakteknya banyak sekali hak-hak mereka yang tidak dapat direalisasikan, begitu. Bahkan secara hukum pun sebenarnya juga banyak yang terbatas, meskipun spirit-spiritnya sebetulnya cukup manusiawi sebetulnya, dan ada beberapa peluang untuk membuat hukum yang lebih manusiawi di level operasional. Nah, di tengah keterbatasan hak tersebut, UNHCR juga ambil peran melalui implementing partnernya untuk memberikan bantuan makan, tempat tinggal, kemudian finansial untuk menyewa tempat tinggal atau beli makan, dan akses ke kesehatan. UNHCR juga ambil peran misalnya saling merujuk, misalnya tentu saja dengan consent dari pengungsi yang kami dampingi, karena kita tidak bisa sekedar sharing data, karena memang kondisi pengungsi kan juga cukup bahaya kalau seandainya misalnya yang mempersekusi mereka tahu kondisi mereka ada di mana, posisi mereka ada di mana, misalnya salah satunya seperti itu. Tentu saja juga dalam advokasi dan koordinasi dengan pemerintah Indonesia, kita juga ambil peran itu di level regional. JRS Indonesia juga ambil bagian dengan beberapa NGO di tempat yang lain. Makanya ketika posisi kapal dari Bangladesh itu masuk ke Aceh, kita juga saling koordinasi dengan teman-teman di jaringan advokasi di regional juga, waktu itu di Malaysia, Thailand, untuk koordinasi. Jadi ya, cuman ini,
betul sekali bahwa itu terbatas. Budget UNHCR pun juga seingat saya tidak sampai 30% dari yang mereka appeal atau yang mereka harapkan. Itu yang membuat para pengungsi di dunia juga akhirnya ibaratnya backlog atau terbatas dan tidak bisa kemana-mana. Salah satu durable solution untuk pengungsi adalah ditempatkan negara ketiga, UNHCR mengurus proses itu, tapi negara ketiga pun juga terbatas. Sementara kondisi perang belum usai. Jadi banyak sekali di antara 13.500 itu tadi, sekitar 5.000-an orang yang tidak memiliki akses ke bantuan dasar. Kira-kira seperti itu, tidak memiliki akses ke NGO karena mereka tidak masuk dalam skema kerentanan, atau mereka rentan tapi tidak cukup rentan. Gitu. Jadi masih banyak PR-nya meskipun sudah ada koordinasi-koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gading. Romo, apakah JRS ini juga bekerja itu membantu penempatan para pengungsi ke negara tujuan mereka? Kalau ada yang punya keinginan kuat untuk mendapatkan tempat di negara yang mereka harapkan. Tidak, Pak Teddy. Itu wewenang dan tugas UNHCR saja. UNHCR-nya. Iya. Tetapi UNHCR pun tidak dapat menentukan pengungsi ini ke negara mana gitu, enggak. Jadi itu wewenang negeri masing-masing ya. Negara Australia itu mau menerima pengungsi siapa itu wewenang mereka. UNHCR hanya membantu prosesnya kalau ada negara yang mau menerima pengungsi nah itu namanya resettlement, ditempatkan ke negara ketiga, the third country. Ya. Nah, berapa personel yang ada pada JRS di Indonesia ini, Romo? Ada rekrutmen yang dilaksanakan serta bagaimana mendapatkan dukungan atau sokongan pendanaan? Ya, ada 20, kalau nggak salah 22 anggota staf JRS Indonesia. Ada juga volunteer, dan kebanyakan volunteer JRS adalah para pengungsi sendiri. Gitu. Yang tadi yang saya sebut 22 itu orang-orang Indonesia yang bekerja dalam relasi kerja yang mengikuti aturan main Undang-Undang Tenaga Kerja juga. Gitu. Terus cara rekrutmen ya biasa ya, seperti pada umumnya ada tes psikologi, wawancara, tes kemampuan teknis untuk sesuai dengan posisi yang akan diisi gitu. Lalu akan ada orientasi kalau sudah diterima. Begitu. Lalu yang terakhir apa pertanyaannya tadi? Bagaimana JRS mendapatkan sokongan? Iya, pendanaan ya. Kami mengandalkan dana dari para lembaga donor dan para donatur, baik individual maupun institusional. Gitu. Ada lembaga-lembaga donor yang misalnya yang sekarang ini ya, lembaga-lembaga donornya dari 3 negara. Dari 3 negara lain. Terus juga ada donatur individual dan institusional seperti yang saya ceritakan tadi. Gitu. Ada yang lewat transfer rekening, ada yang rutin datang ke kantor untuk memberi sumbangan gitu, teratur. Ya, terima kasih Romo. Ya, sama-sama Pak. Sebelum pertanyaan saya bacakan di sini juga ada beberapa audiens yang menyampaikan ekspresi terima kasih dan memberikan semangat juga, di antaranya Romo Ammo yang menyampaikan bahwa JRS Indonesia juga hadir pada waktu konflik Maluku. Kebetulan beliau saat itu bertugas sebagai frater pastoral di Pulau Buru. Lalu pelayanannya luar biasa, dan yang mencengangkan lagi adalah JRS juga hadir bagi para pengungsi di Nduga. Jadi beliau menyampaikan ucapan terima kasih. Saya undang sekarang Pak Emmanuel Dapaloka untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, walaupun saya sudah membaca teks yang dikirim secara privat. Silakan Pak Emmanuel. Baik Mas, saya mau menanyakan
tentu saja ketika masuk dalam pelayanan semacam ini, tantangannya tidak banyak, tidak sedikit. Nah, bisa di-share barangkali apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan ini, juga dalam hubungan dengan seringkali kita kan menghadapi birokrasi yang aneh-aneh itu. Apakah JRS ini mengalami ini juga, dan bagaimana menghadapi itu? Terima kasih. Ya, saya akan menyebut sedikit saja, nanti mungkin Mas Gading akan menambah. Barangkali salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kesehatan mental para anggota staf JRS sendiri ya. Jadi mereka itu bisa mengambil risiko mengalami compassion fatigue. Jadi itu burnout karena compassion. Mereka setiap hari berhadapan dengan penderitaan orang lain, melihat pengungsi yang menderita. JRS itu punya keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun SDM, gitu ya. Sehingga harus selektif juga memberi pertolongan. Andaikan itu tak terbatas ya, terus semua kebutuhan bisa ditanggapi oleh JRS, tapi kan tidak. Jadi JRS harus membuat kriteria untuk menentukan siapa yang bisa dibantu, siapa yang tidak bisa dibantu, lalu JRS akan berusaha mencarikan rujukan gitu ya, organisasi lain atau institusi lain yang dapat memberi intervensi bagi pengungsi yang meminta pertolongan. Dan itu bisa dirasa berat sekali bagi para anggota staf JRS. Maka kami mengupayakan staff care dengan mengondisikan para anggota staf untuk cukup istirahat, mengambil cuti. Jadi jatah cuti itu tidak perlu di eman-eman ya. Itu penting cuti. Lalu juga ada tradisi setiap tahun 2 kali itu wajib retret. Misalnya besok Jumat ini kami juga akan rekoleksi bersama Romo Suyadi yang dulu juga Direktur JRS Indonesia sebelum Romo Mas Wan Susinto. Itu rekreasi bersama juga dalam tim di lapangan, makan bersama itu tradisi yang penting. Para anggota staf JRS itu sebisa mungkin, jadi kalau pas harus melayani pengungsi di luar, mereka makan siang bersama di kantor. Lalu Mas Gading, saya persilakan menambah. Ya, terima kasih Romo Peter. Ya mungkin hak-hak dasar pengungsi yang belum bisa terrealisasi itu merupakan tantangan yang cukup besar ya, bahwa dan masa depan mereka yang tidak jelas. Jadi kalau konsep dasarnya pengungsi itu kan solusinya bisa pulang ke negaranya kalau negaranya aman. Nah, ini negaranya tidak aman-aman, tapi justru di berbagai belahan dunia malah semakin besar. Ini jadi tantangan tersendiri karena otomatis ya kita biasanya bilang kalau JRS itu kan harapannya tutup. Karena kalau JRS tutup berarti sudah tidak ada lagi pengungsi. Tapi justru malah JRS 10 tahun sekarang ini di Bogor, bukannya tambah kecil tapi tambah membesar. Nah itu juga sebetulnya refleksi atas keprihatinan kondisi belum membaik. Jadi pulang pun mereka tidak bisa. Kedua adalah ditempatkan di negara ketiga. Jadi terkadang juga kita melihat bahwa ada anggapan bahwa pengungsi itu punya opsi untuk memilih ke negara tujuan, padahal terkadang juga di banyak hal mereka tidak punya opsi itu. Gitu. Jadi semakin sekarang kita melihat tren bahwa memang pengungsi itu ya, meskipun kalau dulu kan biasanya melihat Indonesia itu adalah negara transit menuju ke Australia. Padahal faktanya sudah tidak demikian. Sejak 2014, Australia sudah menempatkan Pulau Manus dan Nauru, di mana kapal itu sudah tidak lagi ke Australia. Sejak 2018, bahkan mereka juga tidak lagi banyak menerima resettlement dari Indonesia. Jadi bisa dilihat bahwa klaim atau asumsi bahwa ada negara tujuan bagi pengungsi itu juga tidak
sudah mulai dipertanyakan lagi sekarang, karena ya kadang pengungsi ditanya, ya pokoknya negara yang cari yang aman gitu, tidak lagi melihat bom, tidak lagi melihat konflik. Nah, ini juga masih menjadi tantangan. Sementara di negara transit sekalipun atau negara tempat mereka berada, karena negara transit tadi dipertanyakan ya definisinya, itu juga hak mereka terbatas karena biasanya konstruksi hukum di negara tersebut mengatakan ya kami tidak bertanggung jawab, kami tidak ratifikasi Konvensi 51. Nah, di kondisi yang tengah-tengah seperti itulah kita bisa merasakan tantangan yang sangat berat karena harus berhadapan dengan regulasi yang cukup mentok, sementara kalau kita memberikan bantuan pun itu sebetulnya mulai semakin ada dependensi begitu, dan itu juga harus menjadi tantangan ke depan. Ini kan orang-orang yang memiliki potensi sebetulnya. Di banyak tempat sudah banyak riset yang menunjukkan kalau pengungsi itu bisa memberikan kontribusi ekonomi, dia bisa memberikan kontribusi dengan masyarakat lokal, bisa berkolaborasi. Nah, peluang-peluang ke sana itu yang sebetulnya menjadi tantangan ke depan untuk bisa digali lebih dalam. Karena sudah kita tahu, 7-8 tahun rata-rata pengungsi di Indonesia dan praktis hampir tidak kemana-mana. Resettlement rate seluruh dunia itu di bawah 0,5% dari jumlah pengungsi yang ada. Nah ya, sisanya mengikuti, tidak bisa makan, tidur di jalan. Kita harus berhadapan dengan pengungsi yang bunuh diri di Indonesia semakin banyak, itu rata-rata adalah single meal, karena biasanya kan laki-laki single itu kalau di kriteria kerentanan itu yang paling bawah. Biasanya ibu hamil, orang tua, baru pokoknya single meal itu terakhir. Nah itu. Nah kalau kesulitan yang di internal CRS sesuai yang disampaikan Romo Mas Wan, kita harus memilih 1 dari 4 orang paling miskin, itu yang paling miskin yang mana, yang 3 itu harus kita hadapi untuk kita bilang, mohon maaf kita tidak bisa membantu untuk sementara ini. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti Graito, Romo. Bagaimana menangani atau mengatasi masalah psikologis pengungsi? Dengan siapa kerjasama dijalin? Apakah dengan lembaga atau perorangan? Romo Peter? Ya, dengan lembaga itu misalnya dengan Pusat Krisis Psikologi UI Pak Budi Hartono, itu misalnya itu kami bekerja sama untuk mengatasi masalah psikologis pengungsi. Misalnya waktu itu memberi pelatihan manajemen manajemen konflik atau apa ya waktu itu ya? Kayaknya bukan. Self-care. Ya, self-care. Terus apalagi ya, Mas Gading mungkin contoh yang lain? Ya. Ada juga Yayasan Pulih di masa lalu, Life Spring juga. Cuman ini ya, seperti juga merefleksikan di Indonesia kan isu mental health juga banyak gap-nya gitu. Nah sama juga di pengungsi akses ke psikolog terbatas. Beberapa ya kalau lewat psikiater maka otomatis lewat akses kesehatan ke lembaga-lembaga yang memberikan bantuan ke rumah sakit. Cuman akses ke psikolog memang sangat terbatas. Ini belum ditambah dengan permasalahan bahasa. Itu sih mungkin. Tapi ada beberapa yang turut serta menangani. Baik. Romo, ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini, Florence Maxi. Apakah ada batasan waktu dalam melayani pengungsi di suatu lokasi? Apakah batasan waktu CRS berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi pengungsi di lapangan atau berdasarkan ketersediaan anggaran? Apakah perubahan status pengungsi menjadi pendatang baru dan warga baru di Timur Barat itu adalah alasan dan kriterianya? Begitu, Romo. Ya. Dari Romo Maxi, Pak Dedi. Romo Maxi, ya terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Kami selalu sudah sejak awal proyek menentukan strategi untuk keluar dari tempat kami bekerja, gitu ya, dari tempat proyek itu. Lalu sudah punya exit strategi, gitu, supaya JRS itu ya memang tidak selamanya di situ, gitu. Lalu bisa menanggapi kebutuhan di tempat lain yang lebih membutuhkan. Tentu ada penilaian terhadap kondisi pengungsi di lapangan, itu yang menjadi ukuran juga pencapaian-pencapaian seperti yang direncanakan.
jadi dalam proyek. Kemudian ketersediaan anggaran ya tentu saja itu yang menjadi constraint bagi kami ya. Constraint sekaligus resource gitu. Batasan sekaligus sumber daya untuk melakukan intervensi atau menanggapi kebutuhan pengungsi gitu. Apakah perubahan status pengungsi menjadi pendatang baru dan warga baru di Timur Barat itu ada alasan dan kriterianya? Apakah perubahan status pengungsi menjadi pendatang baru? Ini maksudnya apa ini? Ya, bolehkah Romo Maksi untuk Baik. memberikan klarifikasi? Romo Peter, terima kasih. Saya senang sekali dengan pencerahan malam hari ini. Ya. Jadi waktu pengungsi saudara-saudara Timor Leste ke Timur Barat itu saya frater tingkat terakhir mau ditabiskan. Jadi saya betul mengapresiasi teman-teman pastor-pastor SJ, para suster bekerja luar biasa untuk melayani saudara-saudara kita. Nah, saya tadi bertanya itu karena ini kan berkaitan dengan regulasi bantuan pemerintah terhadap saudara-saudara kita. Tadi sudah dikatakan bahwa pengungsi saudara-saudara kita dari Timor Leste ke warga Indonesia yang mengungsi ke Timur Barat ini kan itu kan pengungsi saudara yang pro Indonesia berarti pengungsi internal. Nah, mereka ada batasan waktu tertentu di sekitar tahun 2009 atau 2012 itu mereka tidak lagi disebut pengungsi, tapi disebut sebagai pendatang baru. Pendatang baru dan saat ini disebut warga baru. Jadi sebenarnya saya bertanya demikian karena ini berkaitan dengan nanti berkaitan regulasi penganggaran dan perhatian negara terhadap saudara-saudara kita yang dulu pernah menjadi pengungsi dan saat ini mereka disebut sebagai warga baru. Kira-kira demikian. Terima kasih. Iya. Mas Gading, silakan kalau mau menjawab. Ya, terima kasih. Dalam konteks regulasi di Indonesia untuk pengungsi internal memang tidak ada kriteria secara spesifik kapan situasi kepengungsian itu berakhir memang ya, berbeda dengan konvensi internasional yang ada kriterianya dan dia berakhirnya ya biasanya saat dia mendapatkan status kewarganegaraan yang baru atau dia bisa kembali begitu. Nah, di Indonesia biasanya yang lebih digunakan itu adalah status kebencanaan, entah itu bencana alam atau konteks bencana sosial. Karena itu biasanya kalau di konteks Timur Barat ya jika sejak awal mereka sudah memiliki KTP ya maka sebetulnya mereka sah untuk tidak lagi dalam konteks itu disebut pengungsi. Jadi pengungsinya lebih karena kondisi bukan karena konteks regulasi. Nah memang kebetulan saya juga nggak terlalu paham kondisi di Timor Barat. Cuman yang saya pahami memang ada beberapa area di Indonesia dan salah satunya memang di sana memang mereka hidup dalam kondisi semi kepengungsian, dalam artian kondisinya itu memang tidak memiliki rumah permanen dan lain sebagainya. Itu di beberapa tempat itu terjadi. Nah, memang itu akhirnya ya peran pemerintah daerah yang kemudian akan misalnya tadi melakukan yaitu dari peran-peran mereka apakah secara kartu keluarga dan lain sebagainya, mekanisme bantuan sosial dalam skema Kementerian Sosial bisa dimasukkan ke dalam mereka. Itu biasanya Pemda yang lebih berperan. Dan memang di situ tantangannya kadang-kadang, karena itu lebih soal isu sosial daripada isu regulasi. Singkatnya kira-kira demikian, barangkali. Semoga menjawab. Terima kasih, Mas Gading. Romo Peter, ada lagi pertanyaan dari Pak Paus Sinurat. Apakah JRS juga mengurusi human trafficking yang modusnya menjadi pekerja migran di luar negeri? Iya. Mandat JRS itu pengungsi, seperti yang tadi saya katakan, fokus JRS Indonesia adalah orang-orang yang terpaksa mengungsi karena bencana alam dan bencana sosial. Bencana sosial itu konflik, perang, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi. Kalau ini pekerja migran gitu ya, yang menjadi korban human trafficking atau pelaku human trafficking itu tidak secara langsung, tetapi JRS itu kadang-kadang dimintai tolong oleh
oleh orang atau organisasi lain gitu, dan JRS akan berusaha membantu. Sudah terjadi seperti itu. Misalnya mencari, itu saya belum mengalami sendiri, tetapi direktur sebelum saya itu pernah mengalami, mencari orang gitu. Saya nggak bisa cerita karena saya nggak ikut mengalami, tapi pernah ikut membantu. Jadi nggak JRS itu kalau dimintai tolong untuk bantu yang kasus human trafficking misalnya, itu ya nggak bisa bantu, bukan urusan kami, enggak. JRS berusaha membantu sebisanya, dan waktu itu berhasil mencari orang gitu loh, mencari orang korban human trafficking. Saya nggak bisa cerita karena nggak ikut ngalami. Lalu pengungsi karena bencana alam itu kami bantu juga, seperti yang tadi saya ceritakan, tsunami Aceh, lalu gempa bumi di Jogja 2006, dan erupsi Merapi di Jogja, Muntilan, dan sekitarnya itu 2010, itu JRS merespon. Juga yang lain-lain, Pacitan pernah, terus mana lagi? Saya belum mengalami secara langsung, waktu itu saya belum kembali ke JRS. Tapi iya, saya dulu 2006 itu ikut yang 2006 dan 2010 di Jogja itu ikut merespon pengungsi gempa bumi dan ini. Lalu dan erupsi Merapi. Lalu juga yang di Sulawesi Tengah tadi, Palu, Sigi, Donggala, itu JRS hadir di sana. Gitu. Mas Gading, ada tambahan? Sedikit saja, mungkin human trafficking ataupun migrant workers itu di saat ini memang memiliki potensi. Saya mungkin menjawabnya tidak secara langsung ya, tapi memiliki potensi untuk sangat beririsan dengan isu kepengungsian. Jadi berdasarkan dokumen dan konferensi yang terakhir namanya Global Compact on Migration, itu ditemukan bahwa sekarang ini memang alasan orang berpindah dari satu negara ke negara yang lain itu semakin kabur. Gitu. Jadi misalnya dia berangkatnya dari buruh migran, kemudian akhirnya dia menjadi pengungsi karena dia tidak bisa pulang. Dia menjadi buruh migran, yang sangat membedakan pengungsi itu kan keterpaksaan saat dia pergi. Nah, tidak sedikit ternyata banyak buruh migran itu yang ketika mereka pergi tidak bisa pulang karena mereka terancam nyawanya begitu. Karena misalnya dia paspornya ditahan oleh agennya, kemudian dia dikejar, keluarganya diancam. Ini mungkin teman-teman yang aktif di buruh migran sangat memahami isu-isu seperti ini. Nah, untuk itulah akhirnya JRS tidak jarang juga akhirnya bersinggungan dengan mereka. Bahkan kita di strategic planning yang terakhir sempat juga mendiskusikan hal ini. Ini diskusi yang mirip kayak apakah orang yang kehilangan rumahnya karena tenggelam, karena climate change, itu bisa masuk dalam status pengungsi. Ini juga menjadi bahasan yang sangat menarik secara akademik yang saat ini masih terus berlangsung. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih elaborasinya Mas Gading dan Romo Peter. Dari Pak Petrus Lakonawa, bagaimana mengupayakan agar kesadaran kemanusiaan dan solidaritas sosial kepada para pengungsi yang hidup susah ini bisa menjadi kesadaran bersama umat manusia? Iya. Kultural nih Romo. Iya. Ya, seperti banyak orang kudus, Santa Teresia dari Lisieux, Santa Teresa dari Kalkuta, gitu ya. Mengubah dunia ini ya dengan mengubah yang dekat dulu. Jadi seluruh umat manusia itu kita mulai dengan pergaulan di rumah, gitu ya. Kalau kita bersama keluarga nonton berita di media menyebut para imigran ilegal atau para imigran gelap dari Myanmar gitu. Lalu kita bisa mengadvokasi yang didiskreditkan sebagai imigran gelap itu. Enggak, itu ngawur, itu salah yang nulis berita itu. Mereka itu pengungsi adalah pengungsi, bukan imigran gelap. Misalnya gitu. Atau di luar rumah kita juga bisa menyampaikan itu. Terus kalau ada omongan dari orang atau baca di media sosial pengungsi tidak punya hak untuk bekerja, kita bisa mengadvokasi pengungsi itu dengan memberitahu
bahwa enggak, pengungsi itu juga manusia, dan hak asasi manusia itu salah satunya hak untuk bekerja, seperti yang tadi sudah kita lihat. Dan mereka itu tidak melakukan kesalahan yang membuat mereka pantas dilarang bekerja, gitu ya. Kita bisa membayangkan kalau kita mengalami, misalnya karena perbedaan agama atau perbedaan etnis, lalu kita menjadi pengungsi, gitu ya. Kita akan mengalami bahwa kita itu tidak salah apa-apa, hanya karena kita ini bagian dari agama tertentu atau bagian dari etnis tertentu, terus mencari keselamatan di luar negeri, terus nggak boleh bekerja. Itu salahnya apa? Saya itu kok nggak boleh bekerja, gitu loh misalnya. Itu kita bisa dalam pembicaraan sehari-hari membela pengungsi. Di situ kita mulai menyebarkan kesadaran publik kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Gitu. Mas Gading, silakan kalau mau memperkaya. Mirip sih Romo, jawabannya memang titik awal yang paling dasar itu adalah soal stigma. Itu yang paling sering, yang paling dasar, yang paling bisa sering dikenakan dengan pengungsi di Indonesia. Contoh yang paling sederhana, mungkin kalau Bapak Ibu tinggal di UI, mungkin dekat dengan Bogor, antara turis Arab begitu dengan pengungsi, tidak ada perbedaan soal itu gitu. Pengungsi datang karena pilihan, bukan karena terpaksa. Hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ketika kita melihat asumsi yang kira-kira buat kita meresahkan, ya salah satu hal yang paling sederhana adalah kita mencari tahu, mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai. Itu mungkin langkah awalnya. Apakah betul ketika pengungsi diizinkan bekerja, dia akan mengambil pekerjaan orang Indonesia? Apakah asumsi-asumsi seperti itu tepat? Nah, itu yang mungkin bisa kita mulai dengan cari tahu. Apakah itu sih? Terima kasih. Ya, terima kasih. Repotnya kalau negeri kita juga tidak meratifikasi Konvensi 51 tadi, jadi tidak bisa memberdayakan pengungsi ini ya Romo ya. Padahal potensinya sebetulnya besar sekali, seperti contoh yang sudah Romo sampaikan tadi ya. Yeah. Baik, saya undang Ibu Irin. Terima kasih Dr. Teddy, Prof. Adri, Romo, Peter, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kata-kata pengungsi buat saya itu memang merupakan suatu kata yang totally mengubah hidup saya. Jadi memang bukan pilihan hidup ketika saya mulai menapaki hidup menjadi seorang misionaris awam. Jadi by design of God tentunya menurut saya berada di Atambua di tahun 2000. Dan disitulah saya pertama kali bersinggungan juga dengan JRS. Dan 2001 saya kembali hadir, bahkan sampai ke Dili, saya sampai juga ke makam Romo Dewanto dan Romo Albrecht. Dan kemudian di beberapa kesempatan, saya bersinggungan juga kembali dengan JRS yang terakhir, juga ketemu dengan Mas Gading di Palu. Atau juga ketika kita berbicara tentang pengungsi yang ada di sekitar Kalideres sana, itu ya yang mereka di detention imigrasi itu. Jadi buat saya memang pengungsi itu yang mengubah total hidup saya ketika saya melihat dunia baru di Atambua waktu itu. Saya memaknainya mereka adalah orang yang paling miskin dari segala yang miskin. Karena pertama buat saya mereka kehilangan segalanya itu overnight. Mereka lari dalam ketakutan. Di bawah dentuman senjata atau bom atau whatever, mereka dikejar-kejar dengan golok barangkali. Dan di antara mereka, keluarga yang lari itu pasti juga ada yang mati. Dan itu merupakan beberapa tumpuk kesedihan. Kemudian ketika saya mengalami sendiri di Atambua di tahun 2000 itu, yang namanya tenda pengungsi, itu sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak layak untuk manusia tinggal. Dan mereka tinggal bukan untuk 1 minggu, 1 bulan. Dan ketika saya datang 2000 itu, mereka udah ada di sana sekitar 1 tahun lebih. Dan itu ada di tengah-tengah hutan dan lain sebagainya. Dan waktu itu baru saja terjadi pembakaran kantor UNHCR di Atambua.
dan tidak ada lagi katakanlah lembaga baik domestik maupun internasional yang membantu para pengungsi. Karena yang dibakar waktu itu kan kantor UNHCR di Atambua. Tapi JRS ada. Kemudian, jadi waktu itu saya juga betul-betul sebagai anak yang baru pertama kali, saya sebut anak dalam pelayanan, yang tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba saya melihat dunia baru itu. Dan entah bagaimana, hal yang menakutkan itu justru membuat komitmen timbul untuk membantu sesama yang memang sungguh menderita. Nah, jadi saya kira kalau juga tadi ditanyakan bagaimana masalah sosial yang begini berat ini disosialisasikan, digemakan supaya semakin banyak orang peduli. Kalau lately sekarang memang Paus Fransiskus menghimbau, itu sudah menjadi himbauan yang betul-betul dari otoritas gereja. Tetapi sebelum-belumnya juga kalau kita back to Bible, ya itu semua ada di sana. Semua ada di sana. Jadi saya pikir ini tidak mudah untuk berfokus memperhatikan orang-orang susah, orang-orang yang betul-betul tidak punya harapan dalam hidupnya. Tadi Romo Peter juga katakan, mereka tidak melihat titik terang. Ada satu titik, kalau penjahat aja di penjara, tahu misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau hukuman mati, katakanlah. Tapi mereka nggak tahu kapan mereka mati dan kapan kemana mereka akan pergi. Jadi memang kata-kata pengungsi ini luar biasa. Tapi buat kami yang memang misionaris domestik Indonesia, yang namanya pengungsi itu kami tidak membatasi tadi definisi per definitionem, seperti Romo katakan, kalau dalam domestik itu ya definisi namanya bukan pengungsi. Tapi buat saya itu tetap pengungsi karena mereka kehilangan segala-galanya. Kalau contoh dari misalnya waktu tsunami di Aceh, di Nias, di Mentawai, atau juga yang terakhir di Palu yang secara luar biasa, itu mereka kehilangan segala-galanya, itu betul. Dan kalau ditanya fundingnya dari mana, saya meyakini karena hal belas kasih berasal dari Tuhan, maka Tuhan juga yang menyelenggarakan. Kita memang apa yang harus kita lakukan? Paling kita wartakan, tulis aja di WA, tulis di Instagram, tulis di Facebook. Kita datang ke sana, kita foto keadaan, dan kita bilang bahwa jumlah mereka begini begitu, mereka butuh ini, butuh itu, dan saya akan kembali datang ke sana mau melakukan ini dan itu. Dan secara luar biasa, dari waktu ke waktu, 20 tahun saya menjalani hidup sebagai misionaris ini, dan tidak pernah berkekurangan. Dan yang terakhir, sungguh ajaib juga untuk Palu. Satu hal yang belum pernah saya lakukan adalah melakukan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan butuh dana yang cukup besar. Kemudian pendampingan yang cukup lama. Dan itu tiba-tiba saja baru saya berpikir bagaimana Tuhan membantu mereka ini yang butuh makanan untuk sekian waktu lamanya. Akhirnya tiba-tiba saya dapat tawaran uang dari Jerman dan dari Irlandia yang dari mana saya juga nggak tahu, gitu ya. Jadi mungkin ada rekor dari mana saya nggak tahu. Akhirnya disitulah kami bisa melakukan pemberdayaan, membuat suatu kantin dan catering bagi ibu-ibu untuk melayani para pengungsi makan. Nah, jadi mungkin itu sekedar sharing dari saya untuk menyemangati kita semua bahwa panggilan kita sebagai umat Katolik, terutama kalau kita bicara sebagai umat Katolik, panggilan kita bukan lain, bukan. Kita memang menyatakan kehadiran Allah melalui belas kasih dan kehadiran kita sendiri juga. Walaupun tidak harus ya secara fisik hadir, bisa melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Romo, ada dari Bu Hendriani nih. Apakah ada masalah sosial yang muncul karena keberadaan pengungsi di sebuah wilayah pemukiman? Bagaimana cara mitigasinya? Iya. Ya, contohnya ada masalah sosial itu pengungsi ini bisa dipakai oleh kelompok-kelompok preman, baik yang berjubah maupun yang berseragam ormas gitu, untuk cari uang ya. Jadi mereka bisa membuat
narasi bahwa para pengungsi ini meresahkan masyarakat, gitu, lalu mengusir para pengungsi dari yang pernah terjadi tahun 2012 Kabupaten Bogor. Para pengungsi, mereka sebut para imigran gelap harus keluar dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor harus bersih dari para imigran gelap itu. Nah, narasinya lalu dibuat bahwa para imigran gelap itu mabuk, terus ya yang jelek-jelek gitu ya. Menghamili gadis setempat kayak gitu. Ya, itu bisa terjadi. Kalau menghadapi yang seperti itu ya mitigasinya ya dari kelompok itu sendiri yang bisa menyelesaikan. Kan kita tahu cara kerja kelompok-kelompok itu seperti anak kecil naik ke atas genteng, lalu orang-orang takut anak itu jatuh. Ketika orang-orang itu minta supaya anak itu turun, anak kecil itu mengajukan solusinya, kasih coklat gitu. Kalau nggak dikasih coklat saya akan terjun, saya akan jatuh. Gitu. Ya, yang terjadi dulu juga seperti itu. Kelompok-kelompok preman itu sendiri yang punya solusinya, gitu ya. Oke. Mas Gading mungkin mau menambah. Yang minor saja mungkin. Kita kan ketika berurusan dengan pengungsi kan kita berurusan dengan kelompok yang mungkin berbeda latar belakang, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kita saja yang misalnya kedatangan tamu yang baru, meskipun mungkin dari ras dan agama atau negara yang sama, juga pasti ada kemungkinan ada gesekan. Ya, solusinya sama ketika kita berhadapan dengan kelompok dari yang baru, entah itu satu negara atau bukan, mengenal satu sama lain. Nah, mekanisme mengenal satu sama lain ini saya bisa ambil dari contoh di Aceh. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah bikin info session bersama dengan pengungsi. Mereka memperkenalkan pengungsi soal adat istiadat lokal. Para warga lokal pun berusaha untuk mengenali kenapa mereka datang ke tempat tersebut. Itu yang pertama. Kalau secara secara strategis ya itu bisa difasilitasi oleh lembaga yang ada di situ atau difasilitasi oleh lembaga pemerintah yang ada di situ. Yang kedua, pengungsi ini tidak kebal hukum, gitu. Ya 13.500 orang kan karakternya berbeda. Artinya ketika mereka melakukan tindak pidana ya mereka akan dipenjara dan lain sebagainya. Cuma yang perlu menjadi catatan, record ini tuh kecil. Kenapa kecil? Karena semakin mereka melakukan tindakan hukum atau tindakan melawan hukum, mereka akan terrecord untuk masuk ke dalam catatannya UNHCR dan juga catatan resettlement. Tambah gelap lagi masa depan mereka kalau mereka punya record itu. Karena resettling country mungkin nggak akan mau ambil mereka. Jadi itulah kenapa mungkin kita lihat biasanya orang kalau kepepet nggak punya uang mungkin melakukan tindak pidana. Rumus umumnya kan biasanya begitu. Ada yang melakukan tindak pidana karena terpaksa begitu. Nah, pengungsi ini mau melakukan tindak pidana karena dia nggak punya uang juga nanti nggak bisa resettlement. Makanya akhirnya kita melihat mereka bunuh diri karena sudah mentok. Nah, ini yang saya kira bisa saya sampaikan. Ya, plus memang kalau ada 1-2 cerita yang disampaikan Romo Peter itu ya memang karena seksi secara media akhirnya besar. Jadi yang disorot ya seperti itu kadang-kadang. Padahal sebetulnya mungkin itu tidak merepresentasikan mayoritas. KDRT itu juga terjadi karena kondisi tidak ada uang gitu, itu juga terjadi beberapa kali. Jadi kita juga harus mengkoordinasikan mencari safe house, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Terima kasih Romo. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak Gading dan Romo Peter. Kalau saya boleh bertanya di era pandemi ini, apakah sempat ada isu atau keresahan terkait dengan kasus COVID-19 positif dalam klaster-klaster pengungsi? Iya, ada. Lalu di situ penting informasi supaya sampai ke para pengungsi bahwa mereka tidak perlu panik, tidak perlu takut, justru itu akan menurunkan antibodi mereka dan seterusnya. Lalu kami membagikan masker,
hand sanitizer dan disinfektan gitu ya. Kami secara khusus juga mencari bantuan dari organisasi-organisasi lain. Salah satunya Karina, Caritas Indonesia KWI itu memberi bantuan. Lalu kami juga mengupayakan supaya para pengungsi dalam kesulitan ekonomi yang lebih parah dalam situasi COVID ini mendapatkan bantuan langsung tunai karena mereka tidak masuk dalam skema jaminan sosial pemerintah dari negara gitu. Kalau warga Indonesia yang punya KTP bisa dapat BLT, para pengungsi nggak masuk dalam daftar itu. Makanya Pak JRS berupaya untuk membuat para pengungsi itu included, masuk, terinklusikan dalam respons nasional ini. Begitu. Mas Gading bisa menambah? Iya, betul. Inklusi menjadi kata kunci. Meskipun akhirnya BLT-nya nggak dapat juga ya dari pemerintah Indonesia. Tapi paling tidak begini, untuk akses terhadap rapid test, swab test, dan lain sebagainya jika memang mereka sakitnya, ini salah satu contoh yang konkret. JRS berkolaborasi dengan UNHCR dan UNHCR berkolaborasi dengan klaster. Saya juga beberapa kali hadir dalam pertemuan klaster. Paling tidak anak-anak pengungsi, protokol COVID kita ada kerjasama di sana, Kemen PPA. Cuman ya memang itu memang ibaratnya kalau ada yang sakit kemudian atau yang terkena bisa akses ke rapid test dan juga swab test begitu. Cuman ya memang yang membiayai masih NGO begitu. Aceh mungkin itu salah satu contoh keresahan ya. Kalau pengungsi yang di Indonesia karena mereka udah tinggal di Indonesia sangat lama, yang ada malah tantangannya bukan di warga lokal tapi di pengungsinya. Padahal mereka sudah tinggal di, let's say, di Jakarta atau di Bogor dalam tahunan gitu, mungkin 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Tapi karena mereka orang asing, dan ini kayaknya fenomena global ya, seiring datangnya COVID ini kan stigma terhadap orang asing ini juga semakin meningkat. Nah, mereka juga terkena juga itu kadang-kadang di Bogor dan di Jakarta. Padahal mereka sudah 7 tahun di Indonesia. Mungkin sih begitu. Unmute Pak Teddy. Baik, maaf, terima kasih. Ya, makin pelik saja kalau merenungkan bagaimana situasi yang harus dialami oleh mereka ini. Romo Peter, ada tambahan dari Romo Swaini. Apa saja kesulitan-kesulitan JRS dalam kerjasama dengan pemerintah setempat, jadi lokal di masing-masing tempat kerja JRS berkarya? Iya. Nggak banyak, sangat sedikit. Jadi JRS itu semangatnya itu berkolaborasi juga dengan pemerintah, gitu ya, dengan pemerintah setempat. Jadi advokasi JRS itu nggak frontal, konflik gitu, enggak. Gitu ya. Maka selalu baik relasinya. JRS terdaftar sebagai yayasan, tidak pernah melanggar aturan main gitu ya. Itu mau datang ke undangan, kalau diundang dinas sosial gitu kami datang. Ya mungkin Gading punya cerita gitu mengenai kesulitan dengan pemerintah. Iya, dari JRS mungkin kalau dari kesulitan dari JRS dalam membuka komunikasi dengan pemerintah daerah lebih karena pemerintah daerah memiliki kekhawatiran karena tidak memiliki regulasi operasional di lapangan. Biasanya seperti itu. Nah, regulasi operasional ini kan berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya. Makanya biasanya berbeda Pemda, berbeda kebijakan. Berbeda Pemda juga, atau bergantinya bupati atau bergantinya kepala dinas tertentu akan berdampak juga dengan perbedaan treatment mereka terhadap pengungsi. Saya rasa sih mungkin itu. Nah, ini kan karena memang kekosongan regulasi di Indonesia soal kepengungsian itu, khususnya di wilayah operasional. Meskipun Perpres sebetulnya sudah ada, cuman ya karena keterbatasan tersebut biasanya itu yang menjadi kesulitan Pemda
Cuman kalau komunikasi biasanya sih kita setiap datang ke tempat tertentu kita biasa membuka komunikasi dengan Pemda. Ya. Yang dimaksud itu Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Betul. Ya. Baik, Romo. Sebelum kita tutup, masih ada tambahan pertanyaan dari Prof. Sulis nih. Mas, kegiatan apa yang dilakukan oleh pengungsi selama dalam pengungsian ini? Apakah bentuk-bentuk edukasi, literasi tentang masyarakat setempat, Indonesia, perlindungan hukum, apa yang boleh dan tidak boleh? Iya. Banyak ya kegiatannya. Sekolah, belajar gitu ya. Kami punya learning center, terus yang ngajar juga pengungsi-pengungsi kebanyakan. Lalu pengungsi-pengungsi yang lain itu juga kemudian punya model gitu, lalu membuat learning center mereka sendiri gitu ya, dengan sasaran yang lebih luas, misalnya anak-anak gitu, lalu mereka mencari dana sendiri. Jadi bisa menjadi bola salju juga gitu ya. Kegiatan pendidikan JRS, Learning Center JRS itu menjadi diikuti sehingga sekarang sudah ada kalau nggak salah 7 learning center itu yang dikelola oleh para pengungsi sendiri. Lalu dulu ketika di rumah detensi imigrasi gitu ya, mereka kan di penjara gitu. Kami karena pendekatan yang baik dengan petugas imigrasi, kami bisa masuk, lalu kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan psikososial seperti aerobik, senam, lalu yoga gitu ya, rutin gitu, berganti-ganti, hari Senin apa, hari Selasa apa gitu. Bisa mengajak mereka keluar untuk berenang gitu. Ya dengan penjagaan. Kayak Nabi kalau keluar dari penjara itu dijaga. Dulu seperti itu yang saya alami. Lalu rekreasi bisa juga kami lakukan. Lalu ada acara bersama masyarakat. Ini misi inklusi sosial JRS juga, supaya kohesi sosial itu terwujud gitu ya. Para pengungsi itu diterima. Ini kan tadi salah satu prioritas JRS itu adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu ya gimana supaya warga ini mengenal para pengungsi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Gading tadi. Kenal gitu ya, lalu tidak menghadapi mereka itu dengan prasangka-prasangka, tapi ternyata mereka baik, mereka teman yang menyenangkan, ya seperti orang-orang Indonesia juga. Bahwa ada yang nggak menyenangkan ya tentu saja, gitu. Seperti juga orang-orang Indonesia ada yang tidak menyenangkan. Ya, tapi kebanyakan asik gitu. Lalu bikin acara 17-an bersama, lomba-lomba bersama antara warga dan pengungsi gitu, berbaur. Juga ada semacam literasi tentang budaya Indonesia, tentang hukum di Indonesia. Iya, betul, itu kami lakukan. Gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Mas Gading mau menambahkan? Cukup Romo, terima kasih sudah mengkaji. Terima kasih Romo, Peter, Mas Gading. Sungguh merupakan pencerahan sekaligus permenungan untuk kita semua yang hadir di sini untuk bisa memberi perhatian dan memiliki empati yang mungkin harus dikembangkan lebih jauh mengingat begitu banyaknya penderitaan yang tak berujung ini. Baik, terima kasih. Saya berikan sekarang mikrofon kepada Prof. Adri yang sudah berkenan untuk hadir. Saya kira tadi tidak sempat hadir, ternyata bisa hadir. Senang sekali. Terima kasih, Prof. Adri. Terima kasih, Dr. Teddy. Pertama-tama terima kasih Romo Peter atas sharingnya. Jadi memang saya sudah mengincar Romo Peter ini untuk ngomong pada hari-hari ini. Pertama karena mungkin diketahui bahwa saya mewakili Ombudsman RI itu kan baru saja membuat satu kajian lah yang kemudian menohok Pemda Bogor sebetulnya dengan satu asumsi bahwa Pemda Bogor ini
berbuat minimal lah gitu dalam rangka menangani para pengungsi dan sekaligus para turis Arab ini, sehingga kemudian lalu menjadikan daerah puncak itu menjadi daerah yang sudah kearab-araban sekarang ini gitu ya. Nah, jadi kami memang lebih kepada Pemda atau instansi negara yang dianggap sebagai tidak perform. Selanjutnya kami juga akan melakukan satu kajian yang hampir sama, yakni terkait dengan tadi kalau Romo mengatakan Perpres 125 itu kami anggap bahwa ada beberapa pasal diantaranya itu tidak dilaksanakan, tidak dibuat, yakni dalam rangka membuat satu tempat lah, apakah itu namanya camp kah atau residence atau apalah gitu bagi para pengungsi tersebut, sehingga kemudian membuat mereka tidak perlu harus berbaur dengan masyarakat, lalu kemudian ya berkontak dan lalu terjadi semacam social influence dengan masyarakat setempat yang lalu ujungnya bisa macam-macam tuh gitu ya. Dan juga sekaligus tidak perlu membuat lembaga-lembaga seperti UNHCR atau JRS itu ikut repot sebetulnya. Itu benar-benar kami berpendapat ada semacam pembiaran dari negara untuk berbuat satu hal yang murah meriah itu, membuat satu kebijakan, mengundang para pengungsi itu datang ke Indonesia dalam rangka perpindahan ke resettlement ke negara ketiga, tapi kemudian tidak mengurusi yang lain-lain gitu, sehingga kemudian lalu semua lembaga asing ikut repot. Dulu misalnya ada IOM pula, sekarang IOM sudah back off ya, sudah mundur begitu, sehingga kemudian lalu menjadikan ya ujung-ujungnya Pemda juga ikut repot dan masyarakat juga ikut menanggung bebannya. Nah, itulah salah satu hal yang kemudian membuat wah ini Romo Peter perlu untuk ngomong nih, sehingga kemudian menjadi makin komplit lah paling tidak bagi kita semua dalam rangka melihat suatu kegiatan pastoral yang amat unik, khas, tapi juga amat penting ini. Terima kasih Romo Peter atas waktunya dan juga Pak Gading atas waktunya. Saya kira hal ini akan amat bermanfaat bagi kita dalam rangka memahami masalah ini. Ke depan atau minggu depan kita akan mendengar pengalaman pastoral yang juga khusus dari seorang Romo MSC kalau nggak salah, itu yang telah bertugas selama 20 tahun di Nagoya di Jepang. Ini menarik karena katanya Katolik di sana tidak banyak, tidak populer. Jadi ya memang tidak ada konflik sih, tapi ya bayangkan dalam satu situasi yang tidak populer, maka kemudian lalu terpaksa juga harus memainkan betul network yang kuat gitu di Jepang sana. Berkenan Bapak Ibu, Romo juga ikut serta dalam rangka kuliah daring pada hari Rabu depan. Demikian Dr. Teddy, dan sebagai untuk mengakhirinya maka kami mengundang Romo Maksi. Romo Maksi silakan untuk memimpin doa penutup bagi kita semua. Silakan Romo Maksi. Terima kasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sharing yang terjadi malam hari ini kami memperoleh pencerahan dan kembali disegarkan untuk mengembangkan kepedulian dan pelayanan kami terhadap saudara-saudara kami yang mengungsi. Kami mohon berkatilah para pastor, suster, dan awam yang dipanggil untuk melayani pengungsi. Semoga mereka memperoleh kesehatan jiwa dan raga dan hikmat serta kegembiraan dalam pelayanan tersebut. Berkatilah juga para donatur dan siapa saja yang dengan caranya masing-masing memberikan pelayanan dan kepedulian terhadap para pengungsi. Akhirnya ya Tuhan, berkatilah kami sekalian dan istirahat malam ini. Terpujilah nama yang kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian dan istirahat malam ini berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Selamat malam Pak Adri, Pak Teddy semua. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Gading. Terima kasih. Terima kasih. Mas Gading, terima kasih Prof. Adri, terima kasih Pak Teddy, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Jangan lupa hari Jumat ikut misa ya teman-teman. Ya. Hari Jumat jam 11. Nanti channelnya kami berikan. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Iren. Makasih Romo. Ibu Vernika, Pak Prof, Pak Tiris, semuanya selamat malam. Salam dari Kupang, dari Timur. Oh, di Kupang lagi sudah kembali, bukan di Jakarta, Romo Maksi. Lagi libur semester. Oke, salam untuk Kupang. Terima kasih.
Selamat malam.